Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari kelas D dengan dosen pengampu Pak Firza Prima Adityawan. Di sini saya akan membuat video tentang perangkat input dan perangkat output. Jadi langsung saja kita ke topik pembahasan. Dimulai dari perangkat input. Apa itu perangkat input? Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Secara umum, perangkat input ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu perangkat input teks, perangkat input visual, perangkat input audio, perangkat input sentuhan, perangkat input gerakan, dan perangkat input biometrik. Yang pertama yaitu perangkat input teks. Di sini ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data seperti teks, angka, simbol, atau perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian ada digital pen, adalah perangkat yang dapat mengubah tulisan tangan atau gambar menjadi data digital. Lalu ada perangkat input visual. Yang pertama adalah scanner. Scanner adalah perangkat yang dapat mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Kamera webcam adalah kamera video digital yang dapat dihubungkan ke komputer atau laptop untuk mengambil gambar atau merekam video secara real time. Barcode scanner adalah perangkat yang membaca kode bar untuk menerjemahkan data yang ada pada kode tersebut menjadi informasi yang bisa dibaca. Perangkat input audio. Mikrofon digunakan untuk merekam suara, baik itu keperluan pribadi seperti merekam lagu, podcast, atau pertemuan, maupun untuk keperluan profesional seperti rekaman studio. Perangkat input sentuhan, yaitu ada mouse, adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol kursor di layar komputer. Selain itu, mouse juga digunakan untuk memilih objek, menjalankan perintah, dan melakukan berbagai tindakan lainnya di komputer. Lalu ada touchpad. Touchpad adalah perangkat input yang berfungsi seperti mouse, tetapi berbentuk permukaan datar yang sensitif terhadap sentuhan jari. Biasanya touchpad ditemukan pada laptop. Touchscreen adalah jenis layar yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan perangkat elektronik hanya dengan sentuhan jari atau stylus. Perangkat input gerakan. Di sini termasuk perangkat input gerakan ada joystick, yaitu adalah perangkat input yang berbentuk seperti tongkat, biasanya dilengkapi dengan satu atau lebih tombol. Nah, fungsinya secara sederhana adalah untuk mengontrol gerakan atau aksi dalam suatu sistem, baik itu di dalam game, aplikasi simulasi, atau perangkat teknologi lainnya. Kemudian ada motion sensor. Motion sensor adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk mendeteksi gerakan. Nah, perangkat ini bekerja dengan cara memantau perubahan di lingkungan sekitar seperti perubahan suhu atau pola cahaya yang mengindikasikan adanya pergerakan. Kemudian ada perangkat input biometrik, yang termasuk adalah yang pertama fingerprint scanner. Itu adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memindai dan mengenali pola unik pada sidik jari manusia. Nah, fungsi utama sensor sidik jari adalah untuk meningkatkan keamanan pada berbagai perangkat dan sistem seperti smartphone, laptop, pintu akses, dan sistem absensi. Selain itu, sensor sidik jari ini juga dapat digunakan untuk verifikasi pembayaran dan transaksi online. Kemudian ada facial recognition, adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan ciri-ciri unik yang ada di wajahnya. Nah, teknologi ini bekerja dengan menganalisa fitur-fitur wajah seperti jarak antar mata, bentuk hidung, dan struktur tulang wajah. Fungsinya sangat beragam. Nah, mulai dari membuka kunci ponsel, mengontrol akses ke gedung atau ruangan, hingga membantu penegakan hukum dalam identifikasi pelaku kejahatan. Kemudian ada iris scanner, yaitu adalah teknologi yang menggunakan pola unik pada iris mata manusia untuk identifikasi. Fungsinya, iris scanner digunakan sebagai sistem keamanan yang sangat akurat dan sulit dipalsukan. Teknologi ini banyak diaplikasikan pada smartphone, sistem keamanan gedung, dan bahkan untuk mengakses data pribadi yang sangat sensitif. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari apa saja perangkat input.
Kemudian kita akan lanjut ke perangkat output. Nah, perangkat output ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari proses yang dilakukan komputer. Nah, secara umum perangkat output ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu perangkat output visual, perangkat output audio, dan perangkat output cetak. Kita mulai dari perangkat output visual. Nah, dari perangkat output visual ini ada monitor, yaitu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai jendela bagi kita untuk melihat hasil dari proses komputasi. Nah, sederhananya nih, monitor menampilkan segala informasi yang diproses oleh komputer seperti teks, gambar, video, atau grafik. Lalu ada proyektor, yaitu adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau video dari sumber seperti komputer, laptop, atau perangkat seluler ke layar yang lebih besar. Lalu ada LED display, yaitu adalah teknologi tampilan visual yang menggunakan dioda pemancar cahaya atau LED untuk menampilkan gambar atau video. Nah, LED ini akan menyala dan membentuk gambar sesuai dengan sinyal yang akan diberikan. Selanjutnya ada perangkat output audio. Di sini yang termasuk perangkat output audio ada yang pertama ada speaker, yaitu adalah perangkat elektronik yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara yang dapat kita dengar. Nah, fungsi utama dari speaker ini yaitu adalah menghasilkan suara yang dapat didengar oleh manusia. Lalu yang kedua ada headphone, adalah perangkat audio yang dirancang untuk mendengarkan suara secara pribadi. Lalu ada perangkat output cetak, yang termasuk adalah yang pertama ada printer, adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mencetak dokumen atau gambar digital ke media fisik seperti kertas. Lalu juga ada plotter, adalah sebuah perangkat cetak khusus yang dirancang untuk menghasilkan cetakan berukuran besar dengan kualitas tinggi. Nah, berbeda dengan printer biasa, plotter ini lebih sering digunakan untuk mencetak desain-desain teknis seperti gambar arsitektur, peta, atau ilustrasi engineering. Kemudian yang terakhir ada 3D printer, yaitu adalah sebuah mesin yang mampu menciptakan objek fisik 3 dimensi berdasarkan desain digital. Prosesnya ini mirip seperti mencetak dokumen, tapi ini nggak menggunakan tinta. Nah, 3D printer ini menggunakan material seperti plastik, logam, atau keramik yang ditumpuk lapis demi lapis hingga membentuk objek utuh. Nah, dan di sini ada perangkat output lainnya, yaitu yang pertama ada braille display. Ini yaitu perangkat yang sangat penting bagi tunanetra. Nah, perangkat ini mengubah teks digital menjadi huruf braille yang dapat diraba. Dengan begitu, tunanetra bisa membaca teks dari komputer atau perangkat elektronik lainnya melalui sentuhan jari mereka. Lalu yang terakhir ada voice synthesizer, adalah teknologi yang mengubah teks tertulis menjadi suara yang terdengar seperti ucapan manusia. Nah, jadi itu tadi adalah macam-macam dari perangkat input dan perangkat output. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.